warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ananda dari kelas 06 SMJP 007. Saya ingin mempresentasikan tentang manajemen operasi. Nah, jadi manajemen operasional itu seperti suatu proses yang berkesinambungan. Jadi dia tuh efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya kayak misalkan tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan baku, dan faktor-faktor lainnya. Biar dia tuh lebih efisien dalam rangka mencapai tujuannya. Nah, jadi manajemen operasi itu juga mempunyai peran secara umum untuk memegang peranan soal isu strategis dalam menentukan rencana produksinya. Dia juga memegang metode manajemen proyek serta bagaimana nih implementasi struktur jaringan teknologi informasi. Nah, di sisi lain juga mereka melakukan beberapa hal yang penting nih, seperti mengatur skala inventaris, mengatur level proses, level pengerjaan, akuisisi bahan baku, menghandle material, dan menjaga dan merawat kebijakan. Nah, manajemen operasional itu juga harus mempelajari bahan baku yang digunakan nih untuk memproduksi dan menjamin bahwa nggak ada kelebihan yang sia-sia. Jadi itu kayak cukup gitu, kayak nggak mubazir. Nah, mereka itu juga memiliki formula pemesanan jumlah bahan yang dibutuhkan sehingga sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ciri-ciri manajemen operasional itu yang pertama itu dia memiliki sebuah tujuan, yaitu tujuannya itu untuk menghasilkan barang dan jasa yang dia produksi sendiri. Nah, yang kedua itu memiliki sebuah kegiatan, yaitu dalam kegiatan proses transformasinya. Nah, yang ketiga adanya suatu mekanisme yang mengendalikan sesuatu. Lalu ada fungsi manajemen operasi. Fungsi manajemen operasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, penelahaan, dan pengawasan. Nah, dari yang perencanaan dulu nih, perencanaan itu meliputi seluruh kegiatan, mulai dari penentuan jenis barang atau jasa yang akan dibuat, perencanaan pengadaan dan penanganan. Nah, sumber daya-sumber yang akan diolah, penentuan jumlah dan jenis, serta penataan letak mesin-mesin dan peralatan yang akan digunakan, penentuan ciri-ciri dan sifat yang harus dimiliki oleh barang atau jasa yang bersangkutan itu sudah harus siap untuk segera dipasarkan. Dalam kegiatan penawaran, perencanaan juga harus menetapkan sasaran-sasaran perusahaan, termasuk berbagai kebijakan nih dan aturan yang harus diikuti dalam pencapaian sasaran tersebut. Lalu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini itu meliputi seluruh kegiatan penentuan, jumlah dan jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan produksinya, termasuk keahlian terendah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan ditugaskan untuk menangani satu jenis kegiatan tertentu. Nah, pengorganisasian ini juga meliputi penentuan susunan organisasi, yaitu penentuan hubungan antara setiap orang dengan orang-orang lainnya di dalam organisasi. Susunan organisasi ini tuh akan mengatur arah keterangan di antara setiap orang atau bagian di dalam organisasi, dan dengan susunan organisasi ini juga akan jelas wewenang dan hak setiap orang. Lalu ada penelaahan. Penelaahan meliputi seluruh kegiatan untuk mendapatkan keterangan tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam kegiatan operasi dari produksi. Penelaahan ini akan membantu pemimpin untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan dari segala sisi yang pada gilirannya akan berguna di dalam pengambilan putusan tentang perlu tidaknya suatu kegiatan diteruskan, atau perlu tidaknya cara pelaksanaan kegiatan ini tuh disempurnakan atau diubah. Hasil penelaahan ini adalah perbaikan-perbaikan di mana berbagai keterangan yang diperoleh akan menjadi masukan bagi fungsi-fungsi perencanaan dan pengawasan. Nah, yang terakhir itu ada pengawasan. Nah, pengawasan itu meliputi seluruh kegiatan yang dimaksudkan nih untuk mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang sudah atau sedang dilaksanakan ini itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, salah satu hal yang harus diperiksa itu seperti apakah barang atau jasa yang dibuat itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam perencanaan. Nah, hal ini tuh dilakukan melalui pemeriksaan. Jika penyimpangannya sudah terjadi, maka penyesuaian itu harus dilakukan. Jika sudah memenuhi syarat, kegiatan berikutnya dapat dilaksanakan.
Nah, kegiatan pengawasan itu dapat berhasil dan bermanfaat apabila dibantu oleh umpan balik keterangan yang baik, yang gunanya adalah untuk membantu menemukan sumber masalah serta menerumuskan tindakan-tindakan perbaikan yang telah diperlukan. Nah, di sini tuh ada ruang lingkup manajemen operasi. Nah, manajemen operasi merupakan upaya dalam pengelolaan secara maksimal atas penggunaan seluruh faktor produksi seperti yang tadi disebutkan di awal, yaitu tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan baku, dan faktor yang lain. Nah, ruang lingkup manajemen operasi ini itu terdiri dari 3 bagian nih. Yang pertama ada perencanaan sistem produksi, pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Nah, yang pertama ada perencanaan sistem produksi. Pada lingkup perencanaan sistem produksi ini sendiri itu perencanaan sistem produksinya itu dimulai dari proses perencanaan produksi. Tujuannya ini tuh untuk menghasilkan barang atau jasa yang dikehendaki dan sesuai dengan kebutuhan para konsumen, baik itu tentang kualitas, kuantitas, harga, dan waktunya. Nah, dalam lingkup perencanaan sistem produksi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada penentuan lokasi pabrik, lalu penentuan tata letak fasilitas pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan persoalan-persoalan standar. Nah, yang kedua ada pengendalian bahan baku. Nah, proses produksi yang dijalankan oleh manajemen operasional ini itu pengendalian yang didasarkan pada perencanaan yang sudah diputuskan sebelumnya. Jadi dalam proses produksi yang sedang dijalankan itu harus diawasi supaya nggak melenceng nih dari perencanaan yang disusun sebelumnya. Jadi kayak nggak mau hal yang nggak diinginkan terjadi kayak gitu. Jadi semua langkah pengendalian ini tuh untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dengan kayak tadi tuh ngurangi kesalahan-kesalahan yang nggak perlu yang dapat merugikan perusahaan. Nah, diantaranya itu seperti pengendalian biaya produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian kualitas, dan pemeliharaan. Nah, yang di sini tuh ada sistem informasi produksi. Nah, sistem informasi produksi itu dibagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua ada produksi atas dasar pesanan, yang tiga ada produksi untuk pasar. Nah, yang pertama ada struktur organisasi. Jadi kan pengorganisasian itu kan suatu proses yang dalamnya itu untuk membangun hubungan antara komponen organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut agar seluruh aktivitasnya itu tuh diarahinya tuh menuju ke tujuan dari organisasi tersebut. Nah, komponen yang dimaksud itu pekerjaan apa yang harus dijalankan. Nah, siapakah itu yang harus menjalankan pekerjaan tersebut dan apa saja alat yang nantinya akan digunakan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi harus sudah terperinci dan tersusun. Nah, yang kedua ada produksi atas dasar pesanan. Nah, umumnya konsumen ini tuh kan pengen diperlakukan dengan cara yang berbeda-beda nih dengan satu yang lainnya. Nah, meskipun perusahaan sudah menciptakan produk secara reguler, namun masih banyak nih permintaan dari konsumen yang berbeda yang ingin dilayani secara berbeda pula. Ini jadi tugas khusus untuk manajemen operasional bagaimana melayani konsumen tersebut yang pengen dibedakan itu. Nah, yang ketiga ada itu produksi untuk pasar. Jadi, perusahaan yang sudah mempunyai basis pasar yang baik akan melakukan aktivitas produksi secara reguler. Produksi untuk pasar biasanya ditentukan oleh permintaan oleh konsumen, apakah itu konsumen yang sudah ada sebelumnya, ataupun pasar biasanya konsumen yang potensial. Nah, yang biasa dilakukan oleh manajemen operasi adalah melaksanakan seluruh fungsi dari proses tersebut itu eh, seperti perencanaan, pengorganisasian, pembentukan staf, kepemimpinan, serta pengendalian, orientasi manajer operasional, itu ngarahin nih hasil output di dalam kuantitas, kuantitas, harga, kualitas, serta tempat tertentu yang sesuai dengan permintaan user atau konsumen. Lalu ada tujuan manajemen operasional. Yang pertama ada efisiensi. Nah, itu untuk meningkatkan efisiensi dalam perusahaan yaitu dengan memaksimalkan output barang dan jasa dengan input sumber daya minimal. Nah, yang kedua ada productivity, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dalam perusahaan dengan memproduksi barang dan jasa yang tepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, yang ketiga itu ada ekonomi. Nah, atau mengurangi biaya dalam kegiatan perusahaan, yaitu dengan meminimalkan nih biaya produksi barang dan jasa yang akan dibuat. Lalu setelahnya ada quality. Nah, itu nih untuk meningkatkan kualitas dalam perusahaan dengan memastikan nih bahwa barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar.
dan kualitas yang ditentukan. Lalu yang kelima ada reduce production time atau mengurangi waktu proses produksi. Nah, untuk meminimalkan waktu yang terbuang sia-sia pada proses produksi ini tuh dengan mengontrol waktu dan memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang digunakan dalam aktivitas lain. Nah, di sini tuh ada lingkup manajemen operasi. Yang pertama, perancangan desain sistem produksi dan operasional. Nah, di dalamnya itu ada seleksi serta perancangan desain produk, lalu seleksi serta perancangan proses dan peralatan, lalu ada pemilihan site dan lokasi perusahaan serta unit produksi. Lalu ada rancangan tata letak serta arus kerja, rancangan atas tugas pekerjaan, serta strategi produksi dan operasional serta pemilihan kapasitas. Nah, yang kedua ini tuh ada pengoperasian sistem produksi dan operasional yang di dalamnya ada menyusun rencana produk dan operasional, perencanaan dan pengendalian atas persediaan serta pengadaan bahan, lalu ada pemeliharaan utilitas, mesin dan juga peralatan, lalu ada pengendalian atas mutu, lalu manajemen sumber daya manusia atau tenaga kerja. Nah, jadi kesimpulannya manajemen operasi itu hal yang sangat penting nih, karena operasional itu kan merupakan salah satu fungsi strategis perusahaan. Juga dia tuh memiliki kepentingan untuk memastikan perusahaan itu tuh dapat bertahan di jangka panjang dalam kondisi yang baik. Jadi keefektivitasan dan efisiensi manajemen operasional itu berdampak besar bagi perusahaan. Nah, sistem pada manajemen ini tuh memiliki peran untuk membuat produk yang dihasilkan sesuai dengan standar operasi yang telah ditentukan. Produk yang dihasilkan itu tuh juga harus mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Hal lain yang harus diperhatikan juga itu dalam manajemen operasional adalah proses pencatatan keuangan yang transparansi dan efisien. Pengelolaan operasional dibutuhkan agar perusahaan dapat berkembang dengan optimal.